Guys, siapa di sini yang doyan sepedaan? Kalau kamu ngaku adrenalin junkie dan mountain biker sejati, kalian harus nyobain trek yang satu ini. Bukan di Indonesia, apalagi Eropa. So, welcome to Yungas City, Bolivia. Letaknya nggak jauh dari kota La Paz, ibu kota pemerintahan Bolivia. Suasananya adem abis. As you know ya guys, keindahan alam Yungas sudah terkenal seantero dunia. Nggak heran kalau Yungas menjadi salah satu daerah wisata paling utama di La Paz. Jaraknya pun nggak terlalu jauh, hanya 3 jam dari pusat kota. Saking terkenalnya, setiap tahun ada sekitar 25.000 turis berkunjung ke wilayah ini. Dan kegiatan yang mereka incar apalagi kalau bukan bersepeda. Nah, Kak Dinda dan teman-temannya nih mau nyobain sensasinya. FYI aja guys, kalau mau sepedaan di sini, kalian bisa sewa jasa travel agency yang tersebar di kota La Paz. Harga yang ditawarkan beda-beda ya. Range-nya mulai dari 65 hingga 125 dolar Amerika. Kalau dirupiahin, sekitar 1 jutaan per orangnya. Jadi pinter-pinter kalian nawar aja Oh iya, paket wisata ini udah lengkap dengan tour guide, sepeda, perlengkapannya, serta mobil jeep sebagai transportasi pulang pergi. Assalamualaikum, kali ini saya sudah bersiap bersama dengan 2 orang muslimah asal kota Cochabamba. Kami akan bersepeda. Tapi kali ini trek yang akan kami lalui bukanlah trek biasa, karena kami akan melalui Yungas Road yang biasa disebut sebagai jalanan paling berbahaya di dunia, atau bisa juga kita panggil Death Road. Guys, tahu nggak sih? Death Road merupakan jalur yang dibangun oleh tahanan perang Paraguay saat konflik pada tahun 1930-an. Jalan ini menghubungkan kota La Paz dengan Las Yungas dan Amazon. Jalur ini memiliki panjang sekitar 69 km yang dikelilingi Cordillera Oriental. Ini merupakan rangkaian terluas dari 3 cabang pegunungan Andes Kolombia. Gak heran, pemandangan yang disuguhkan benar-benar menghipnotis. Keunikan jalur ini juga terdapat pada vegetasinya. Titik mula berada di ketinggian 4.650 meter di atas permukaan laut dan terus menurun hingga 1.200 meter. Selain keseruan, kalian juga akan merasakan perubahan cuaca yang konstan. Benar-benar seru sekali. Dari tempat pertama tadi ke sini kami hanya menurun, jadi tidak harus mengayuh sepedanya, tapi adrenalinnya benar-benar terpacu dan anginnya cukup besar dan udaranya cukup dingin di sini. Sejak tahun 1950-an, Death Road merupakan satu-satunya jalur penghubung antara kota La Paz dan region Yungas. Makanya jangan heran melihat berbagai kendaraan melintas di sini. Dan karena keadaan jalan yang terjal, kecelakaan pun umum terjadi. Guys, tahu nggak sih berapa tinggi tingkat kecelakaan di sini? Diperkirakan sekitar 300 orang pengemudi mengalami kecelakaan setiap tahunnya. Dan tiap minggunya ada aja kendaraan yang terjatuh ke jurang. Horor juga ya guys. Dari namanya aja udah mewakili banget nih, Death Road, yang berarti jalan kematian. Nama ini disematkan bukan untuk menakut-nakuti para pengunjung loh, melainkan karena seringnya kecelakaan terjadi di sepanjang jalan ini. Jadi di beberapa titik di sepanjang Death Road ini kita bisa melihat monumen sebagai penanda dan juga sebagai peringatan bahwa di sini pernah terjadi kecelakaan. Seperti ini, satu keluarga meninggal tepat di titik ini. Karena makin banyak yang celaka, pemerintah Bolivia pun membuat alternatif jalan lain yang lebih aman. Jadi, mulai tahun 2009, para pengemudi nggak harus takut lagi berkendara. Nah, lain halnya dengan para mountain bikers. Adrenalin tinggi saat melintasi Death Road lah yang justru menjadi incaran. Welcome to the most dangerous area of the Death Road. Kalau tadi jalanannya masih berupa aspal, sekarang kita memasuki jalanan bebatuan. Dan di area sini adalah area yang paling banyak memakan korban dulunya karena memang masih dibuka untuk umum. Tapi sekarang area ini hanya dibuka untuk para pesepeda. Di jalur ini, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. Menurut peraturan, kalian harus tetap berada di sebelah kiri demi keamanan. Tapi ini berarti kalian harus berdampingan langsung dengan jurang. Wih, hati-hati ya kak. Hidup memang penuh resiko. Yang penting terus waspada menghadapi segala kemungkinan. By the way guys, bersepeda di sini ternyata cukup membuat lelah loh. Walaupun gak harus sering mengayuh karena jalannya berupa turunan, tapi adrenalin yang terus terpacu menyebabkan stamina tubuh berkurang. Untuk itu, kalau capek, bilang aja. Jangan dipendam. Berat.
kamu nggak akan sanggup. Biar mantan aja. Iya. Maksudnya kalau nggak kuat, bisa istirahat sebentar di tengah trek untuk sekedar meluruskan kaki. Tapi jangan lama-lama, karena hari semakin sore. Kalau udah nggak ada matahari, area ini akan jadi gelap banget dan lebih berbahaya lagi bagi pesepeda. Makin jauh, cuaca lama-lama terasa semakin panas karena ini sudah memasuki area tropis Amazon. Pemandangannya nggak usah ditanya, keren banget. Dan salah satu cara untuk menikmatinya, kalian bisa mencoba zipline.